Nikotin penting. Gitu. Nih soalnya Salatiga itu dingin ya Mas ya. Harus rokok. Dingin. Jadi orang gunung itu kan rokoknya sama menyan Mas ya. Belum tahu kan teman-teman rokok sama menyan orang gunung. Linteng sendiri. Lebih hangat sendiri ngerokok sambil nonton videonya Gisel ya Mas ya. Lagi ngetren itu lebih ya teman-teman nanti tak kasih videonya Gisel. Like dan subscribe langsung dikasih ya Mas videonya like yang subscribe. Yang cupang itu loh Mas. Oh. Karena kan gini Mas. Oke, teman-teman, selamat malam. Malam-malam tetap selamat. Ketemu lagi dengan kita Aquascape Salatiga. Salam kelas kebet untuk kita semua. Oke, untuk teman-teman juga yang sedang menyaksikan acara podcast kita ini, semoga bisa menikmati ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu like, subscribe, dan selalu nyalakan tombol loncengnya agar berlangganan untuk menonton kita terus ya Mas ya. Oke. Itu ya. Mantap. Nah, acaranya jenenge apa Jal? acaranya sekarang ini yaitu adalah Ormas. Singkatannya? Obrolan masyarakat. Kali. Episode 4 saya kali terus. Ormas, obrolan masalah aquascape. Jadi setiap minggunya di hari Senin kita akan mengobrolin atau kita akan ngomongin bincang-bincang masalah semua yang ada di aquascape, karena aquascape itu isinya masalah semua. Oke. Nah, topik kali ini kita akan bahas masalah yang paling dasar dulu, yaitu adalah masalah tank aquascape. Tank itu bukan alat tempur ya, tapi akuarium. Gitu ya, akuarium wadahnya. Kita cuma bertiga. Yang satunya nggak bisa hadir, katanya anaknya cerewet kayak gitu. Terus Senpai Sigit nggak berangkat hari ini ya, dan diwakilin oleh Mas Aji itu ownernya Aqua Barbar gitu. Bukan ya? Owner Mas, apa? Tapi saya itu merupakan representasi dari kebarbaran dari gitu. Oke. Itu bukan lembaga atau toko atau apa. Aqua Barbar itu ada di dalam sini Mas. Dirimu sendiri ya Mas ya? Aqua Barbar itu ya saya sendiri itu. Oh gitu. Masnya siapa namanya Mas? Surya. Aquascaper sejati katanya Mas. Iya. Ya. Bisa dikatakan begitu. Hidup mati di aquascape. Mungkin nanti kalau meninggalnya ya Mas ya, dilarung Mas dia. Enggak, ditanemin tala ya. Terus dilarung di Sungai Orinoco. Oke, dan saya Andana yang selalu membawakan acara podcast ini. Jangan bosan-bosan ya ketemu dengan saya. Mungkin pada bosan, semoga nggak bosan. Ya bosan Mas, muak no. Bosan nggak apa-apa, yang penting jangan muak gitu ya. Oke Mas, kita langsung kembali ke topik. Tadi untuk masalah ya Mas ya, kita mau mengulik masalah tank ya Mas ya. Masalah tank atau akuarium yang dipakai untuk aquascape itu kan ada speknya sendiri Mas, nggak bisa sembarangan akuarium toh Mas. Masa Mas? Iya Mas, kemarin toh teman saya itu bikin aquascape Carpe, jadi pengennya itu kan aquascape yang keren. Ukurannya custom, ukurannya itu 40, biasanya kan 40, 30, 25 ya. Tinggi 32, itu udah ukurannya 40, panjang 30, tinggi 40 Mas. Tinggi 40. Nah, yang gak apa-apa Mas. Sebenarnya ukurannya enggak masalah, cuma itu dari yang bikin akuariumnya itu kan juga kurang berpengalaman. Tukang bikin akuarium yang belakangnya ada backgroundnya, terus bentuknya yang di segi 6 itulah. Nah itu dia itu bikin akuarium untuk aquascape, bikin tank untuk aquascape itu di atasnya dikasih tulangan yang banyak Mas. Ya, susah itu. Nah susahnya itu kan nanti kalau mau kasih filter itu kan juga susah. Susah banget. Harus dibur ataupun harus dilengkuk-lengkuk gitu kan kurang cekli toh Mas. Nah biasanya untuk tank aquascape itu kan
tank yang rimless ya Mas ya. Tapi namanya. kalau bisa kan ya nggak masalah tuh Mas. Iya, cuma kan kalau bisa bikin ya yang rimless loh Mas. Iya sih. Nah itu kan karena teman-teman saya nggak tahu, ternyata banyak juga orang-orang yang bikinnya yang penting akuarium bisa nampung air. Nah, selain itu banyak juga yang teman-teman saya suruh bikinin aquascape Mas. Cuma akuariumnya itu bekas akuarium lohan yang belakangnya ada sump filternya. Ya. Itu kan juga sebenarnya bisa, tapi kan kurang ideal tuh. Iya, kurang ideal. Kurang ideal soalnya kan ya kalau lo sih mungkin bisa, tapi kalau mainnya nanti udah ke Pro. rodok-rodok pro kan juga yang butuh CO2 dan lain-lain kan terkendala di SAM-nya itu juga toh Mas. Itu harus menunjang semua soal. Nah untuk tank aquascape sendiri itu kadang juga ada yang ngawur juga Mas. Banyak yang di grup-grup Facebook gitu toh. Iya. Akuarium kaca 5 mili kira-kira buat akuarium 1,5 meter kuat nggak ya? Buat aquascape 1,5 ya. Kuat akuariumnya. Jangan ini gini Mas. Kalau dikatakan kuat itu ya ini sih, kuat nggak kuat itu tergantung Mas. Gitu. Kadang kan kuat karena dikasih apa namanya penguat banyak banget dan sebagainya. Oke lah bisa dikatakan kuat Mas, tapi kan untuk sisi apa ya nggak bagusnya sendiri, enak dilihatnya kan kurang. Secara estetika estetikanya kan kurang Mas. Terus ya mungkin kalau misalnya nanemnya cuma tanaman atau pasir tuh nggak masalah Mas, tapi kan ketika kita kerja 2 kali Mas, oh ya nggak mungkin kalau misalnya main aquascape tuh modelnya cuma kayak gitu temanya dari dasar terus tuh nggak mungkin Mas, berarti nanti ada kejenuhannya, nanti pengen yang natural dan sebagainya. Nah permasalahannya aquascape itu kan pasti kan itemnya banyak banget di dalam itu Mas, kayak batu dan sebagainya kayak gini kan, itu batunya sendiri udah 100 kilo Mas, mungkin ya bahaya di situ, pecah sih Mas. Mungkin mereka kan mau bikin kayak gitu tuh banyak faktornya ya Mas ya. Apa? Ini ngobrolin Mas. Banyak faktornya Mas. Pertama ya dari itu sendiri nggak sisi ketidaktahuan kan Mas. Yang kedua dari sisi aku pengennya nandure gor stem tok Mas, ora dikae watu dan sebagainya, mainnya dustel pakai 5 mili ya nggak masalah. Ya emang kalau emang kuat tuh kuat sih Mas, nggak masalah kalau untuk main dust, tapi ketika pengen ganti mau tema itu nanti masalah kerja 2 kali sih Mas. Apalagi yang Brazilian style ya Mas. Yang sampai tinggi amat, tinggi banget itu. Tinggi. Batunya banyak Mas, itu juga bahaya. Nah untuk teman-teman semua, kalau misalnya nih pengen bikin aquascape tuh ya jangan lihat, oke pengen nandure kita oke terus nanti aman lah pakainya cuma pasir dan sebagainya kayak gitu. Ini aktualnya Mas, aktualnya di lapangan tuh Mas. Awalnya tok pengen nandur iki, kok lama-lama sih berubah Mas. Bosen jenuh, pasti nanti pengen merubah tema apa dan sebagainya. Daripada teman-teman semua nanti itu kerja 2 kali, mending langsung bikin aja yang untuk aman sih Mas. Contoh nih kalau kayak di tempatku ukuran 90 cm kayak 50 kayak gitu ya Mas ya, mungkin ya pakainya 10 mili itu aman, mau main natural, iwagumi atau main Brazil nggak masalah, apalagi main dust style itu lebih aman lagi, lebih enak. Itu efisiensinya di situ sih. Tapi kalau untuk teman-teman yang belum tahu mau bikin aquascape mungkin tanya dulu sih untuk masalah tank, daripada kasusnya kayak temennya Mas Aqua Barbar ini, saking barbarnya dia akuarium 2 meter 5 mili ya Mas ya. Ya saya meskipun barbar juga masih pakai ukuran Mas. Oh gitu. Enggak. Paling gampang untuk teman-teman kalau baru pertama main aquascape, main aja ke toko aquascape, tanya-tanya sama bakulnya. Contohnya di ASN Aquarium Gallery ini. Tadi kita arahin Mas. Gitu. Jadi ukurannya biasanya ukuran standar itu kan tank 60. Untuk pemula biasa 60 ya Mas ya, rekomendasi ya. Soalnya untuk air juga parameter nggak cepet banget berubahnya. Nggak swing istilahnya. Mau nanem juga cukup luas, medianya masih enak. Kalau nano itu ya emang imut cuma ya cepet swing, terus detailnya biasanya acak-adut kalau pemula. Iya. Gitu sih. Nah, kalau apa? Di sini sih Marsnya kayak gitu sih Mas. Kebanyakan aku pengen nanduri kita, Mas pengen main dasar, masalah kayak gitu sih. Nah, dan untuk teman-teman semua, kalau misalnya pengen main aquascape nih, itu
kalau yang direkomendasikan itu untuk mungkin lebih ke akuarium polosan ya mas. Maksudnya polosan itu ya nggak ada list, nggak ada background, sumnya itu nggak ada namanya filter sum dan sebagainya. Kita benar-benar akuarium polos, nanti baru kita pemberian filter dan lain-lainnya lebih enak sih mas. Mau main gantung atau main filter kanister yang box itu lebih enak kayak gitu. Soalnya kalau di desa-desa ya mas ya, mohon maaf di tempat saya desanya perbatasan dengan Wakanda mas. Iya. Barbar semua ya mas. Paradigma tentang akuarium itu ya yang belakangnya ada background lautnya, kemudian atasnya ada list-listnya itu buat naruh filter box yang di atas itu, terus lampunya celup gitu kan. Gitu. Ya emang kan paradigma kayak gitu kan emang udah lama kan kayak gitu mas. Aquascape kan hitungannya tren baru kan mas untuk sekarang ini, apalagi untuk orang-orang yang di daerah perbatasan Wakanda itu kan mas, itu kan masih cenderung aquascape apa pada masih nggak tahu kan mas kayak gitu. Mungkin ya kalau di kota-kota besar aquascape tuh udah pada tahu semua kan. Nah masalahnya di situ sih kayak gitu, karena kan udah emang lebih duluan ngetrennya akuarium, belakangnya ada backgroundnya, pakai lampu celup, dan filter pun pertama kan pakai ini mas, box itu kan dari dulu kan. Kanister kan baru ada ini kan ketika lagi trennya aquascape ini kan. Trickle filter ya, trickle atau sum ikan aja sih. Iya. Lagi pula juga sekarang akuarium untuk aquascape atau tank aquascape itu juga udah banyak banget di pasaran ya mas. Mulai dari yang pabrikan sampai juga yang apa mas? Akuarium optic clear itu pakai kaca atau pakai apa? Bahannya kayak kacamata itu, dia lebih bening. Oh lebih bening. Terus juga ada yang akrilik ya mas ya, tapi jarang kalau di kota-kota kecil jarang. Biasanya yang kota-kota besar. Itu harganya juga masih lumayan. Keunggulannya apa mas? Akuarium akrilik. Keunggulannya larang. Hampir sama aja sih menurut saya. Kalau akrilik sama aja sih. Kalau aku baca-baca itu dia katanya lebih kuat mas. Cuma dia itu kendalanya bisa rentan akan goresan mas. Itu bisa juga. Rentan akan goresan. Jadi kalau yang kaca itu pakai apa ya? Kadang pakai silet ya, yang ekstrim untuk membersihkan nganu. Nah itu. Pakai silet selesai. Nah, di akrilik mungkin juga bisa dipertanyakan. Kemudian di yang pabrikan gitu juga ada yang akuarium lengkung mas. Itu pernah coba enggak? Pernah juga. Itu kekuatannya gimana? Yang lengkung itu? Bending. Ya standar lah, karena kan dia sudah ini kan dia buatan dari pabrik. Dia udah mempertimbangkan dari ukuran segitu, muatan air segitu, muatan segitu, dan dia tebal kaca pun dia udah dia SNI lah katakannya gitu. Jadi aman lah masalah Indonesia. Kayak merek helm mas. Berarti nggak ditilang kalau ada polisi, ada SNI. Sambil udut ya, ini karena kontennya itu sembarangan, tidak diapa ini, mohon maaf ya, yang ditiru yang baik-baik aja, yang kurang baik ya jangan ditiru. Banyak nggak baiknya tapi masnya ini mau udut nggak apa-apa mas, terserah, nanti diprotes netizen nggak masalah. Mau udut, mau minum, mau narkoba terserah. Nikotin penting. Betul. Nih soalnya Salatiga itu dingin ya mas ya. Harus merokok. Dingin, jadi orang gunung itu kan rokoknya sama menyan mas ya. Belum tahu kan teman-teman, rokok sama menyan orang gunung. Linteng sendiri. Lebih hangat sendiri ngerokok sambil nonton videonya Gisel ya mas ya. Lagi ngetren itu lah lebih. Ya teman-teman nanti tak kasih videonya Gisel. Like dan subscribe langsung dikasih ya mas videonya yang cupang itu loh mas. Karena kan gini mas, ngetrennya kan lagi yang ini mas. Videonya kan yang keluar baru 18 detik itu mas. Oh gitu? Iya, makanya ini yang 24 menit itu kan lagi orang-orang tertentu yang punya mas. Oh gitu? Kita punya mas, makanya nanti teman-teman yang udah like dan subscribe kita kasih videonya 24 menit. Kayak gitu. Saya nggak ikut-ikut. Denda 1 miliar itu loh. Saya nggak ikut-ikut nanti. Masa mas, denda 1 miliar? Denda 1 miliar itu. Masa? Lo kok bisa denda mas? Ya. Itu kan pemersatu bangsa mas. Pemersatu bangsa. Saya takut terciduk pak. Angsuran masih banyak pak. Nah itu tadi sampai mana ngobrolin tanknya? Sampai tank bending tadi tank mas. Bending ya mas ya. Jadi kuat ya dipakai aquascape. Yang substratnya sampai 5 meter mungkin. Itu pun ada sabuknya kok. Masih ada sabuknya. Masa tank bending? Ada sabuknya. Nggak ada mas kalau saya. Tank Bali ada. Oh ya.
listnya yang kayak atas. plastik gitu hitam. Bukan. Sabuk kaca. Oh, saya belum pernah lihat, Mas. Aku pernah biasanya di ukuran gede, ukuran 1 lebih lah. Aku pernah lihat yang ada listnya hitam, di atas itu memang ada yang kayak gitu. Terus ada yang bening kayak merek apa? Bahari. Bahari terus sing Kandila juga ngeluarin toh. Iya, belum pernah lihat kalau itu. Kandila, bending itu, tapi jarang ya di Salatiga ya. Biasanya ya biasa ditemui ya Cube. Terus tank-tank yang buatan DIY tapi buatan yang pro juga lumayan murah ya Mas ya. Untuk pemula tank ukuran 50-60 tuh pasaran ya 200 ribuan ke bawah ya Mas ya. Nggak mahal-mahal banget. Murah Mas. Nggak harus sampai pinjam kur Mas. Murah. Oh Mas. Kira sing nggo kudu kowe, omongane banter aku kok. Apa ya? Soalnya aku ya bar emosi akhir bulan belum kerja. Emosi guys. Ya mohon maaf ini ya jarang upload ya kemarin akhir bulan soalnya ini ngejar target di kantor kemarin tuh. Terus masalah tank itu teman-teman kadang bikinnya tank itu kan ukuran kaca yang nggak standar tuh. Nah yang tadi tuh Mas yang pakai 2 meter itu 5 mili itu kan terlalu barbar itu ya Mas ya. Ya di grup-grup kan tuh aku skate pemula itu kan banyak yang terbeli gara-gara nih tank 5 mili kuat untuk tank 130 150 enggak ya. Ya sebenarnya sih kalau mau agak riset dikit kan teman-teman bisa riset pakai tank kalkulator kan ada ya online ya. Ada. Banyak banget referensi yang bisa diambil ataupun tinggal di search aja di Google kaca 5 di grup Facebook yang teman-teman ikuti kaca 5 mili gitu pasti ada yang pernah nanyain. Jadi ya jangan terlalu barbar lah nanyanya. Ya memang malu bertanya sesat di jalan. Kebanyakan nanya malu kalau kebanyakan nanya dan nanyanya itu udah diulang-ulang berkali-kali ya pastilah terbeli. Oh ya kemarin ada yang banyak nanyain tanknya Sigit Senpai. Sigit Senpai kenapa? Pakai tank 5 mili untuk 125. Itu ya kalau udah sepro Senpai Sigit ya tidak masalah ya Mas ya. Iya Mas. Tapi kalau teman-teman untuk pemula ya mendingan cari aman soalnya debit air sebesar itu kalau sampai jebol di dalam rumah kan ya banjir tsunami. Karena ini Mas, aku ngasih bocoran ya untuk tanknya Senpai Sigit. Dia kenapa kok berani pakai 120 cm ya Mas ya 5 mili. Pertama, itu dia pengennya low budget itu. Yang kedua, ya dia nanamnya kan cuma pasir aja Mas, nggak pakai batu-batuan dan airnya pun sedikit. Dia lebih ceper akuariumnya. Mungkin tingginya cuma 35 cm itu. Oh, enggak, Mas. Berapa Mas? 40 cm. 45. Enggak 50 Mas. Tapi ada listnya Mas. Iya, ada listnya. Sabu atas bawah di dasar. Lengkap dia. Sabu atas, list bawah itu juga ada, lebih kuat dan tekanannya pun dia nggak pakai kayak batu dan sebagainya, cuma pasir aja Mas. Tapi ini juga aku pernah kasih tahu kalian ya, dia dua kali itu pecah akuariumnya, pernah pakai ukuran segitu. Ya cuman pasir aja, nggak tahu kenapa yang terakhir ini itu lebih kuat. Itu ya ngasih bocoran buat kalian ya, mungkin jangan ditiru karena kan resikonya lebih banyak, lebih besar resikonya. Di Senpai Sigit itu kan tanknya di order iya, nggak masalah kalau bocor. Jadi dia kalau pecah atau bocor tsunami-nya di luar, tsunami langsung tinggal sabunan aja Mas. Buat mandi ya. Terus kan tapi dia nggak di dalam kan Mas, nggak repot kan. Tapi untuk teman-teman jangan diikutin itu karena memang Senpai Sigit kan gimana ya, dia lebih kan ada akuarium banyak kan Mas, bekas ikan-ikan kayak gitu kan, ya dimanfaatin dia lah kayak gitu daripada nggak kepake gitu. Jangan diikutin, mending teman-teman ikutin ya yang udah mengikuti standar lah. Mungkin kalau misalnya 120 pakailah 10 mili kayak gitu, lebih aman. Terus kalau punya Senpai Sigit kan dia kan ini nggak pakai ini ya list-listannya Mas ya, pakai sabuk atas bawah itu kan kesannya kan estetikanya kurang lost doll gitu ya Mas ya. Tapi beliau itu kacanya dibor Mas. Jadi buat overflow teratas. Iya. Gitu. Tujuannya ya kalau ya pemula ya jangan ditiru lah. Tapi kalau mungkin teman-teman yang udah agak expert, udah agak next step ya mungkin
mau coba-coba ya monggo, tapi kalau pemula sangat tidak disarankan. Sangat tidak disarankan. Beresiko tinggi. Karena tujuannya udah beda mas. Kalau untuk Senpai Sigit kan dia untuk tanaman mas, untuk apa? Produksi tanaman, udah beda kita. Beda kan aquascape tuh kalau kita kan untuk dilihat mata kan enak kan mas, visualnya kita buat setting dan sebagainya kayak gitu. Kalau Senpai Sigit kan untuk produksi mas, beda. Jangan diikuti terlalu barbar ya. Gitu. Enggak mas, paling barbar tetap saya mas, nggak boleh ada yang lain. Oke. Ya ini Mas Aci lebih barbar katanya mas. Barbarnya nggak terima. Oh iya, ada lagi satu material kaca yang bisa dipakai di aquascape, kaca temper mas. Nah, kalau temper dia lebih kuat. Lebih kuat, jadi dia itu kalau temper juga tidak bisa dipotong ya mas ya. Ada dua jenis temper loh. Oh gitu. Temper kristal sama temper kaca biasa. Loh, temper kaca biasa itu sih. Temper kaca biasa itu dia misalkan dia kaca tebal, misalkan 2 cm, bisa dia di temper dijadikan 1 cm. Oh itu laminasi mas. Oh, laminasi itu. Laminasi namanya, bukan temper mas. Kayak punyanya Mas Irwan Hakim itu kan tapi kalau di laminasi itu ya kurang lebihnya sedikit agak mengurangi pemanjang nembus cahaya agak kurang sedikit ya. Tapi kalau untuk temper kristal, temper glass ya berarti 1 mas, nggak 2. Ini tadi tolong dibeli. Jadi temper itu kan sama teknologinya. Jadi aku aja kemarin buat yang mega tank barbar itu kan pesen dulu mas, di Salatiga nggak ada, soalnya itu pesen di pabrik mas. Jadi kaca biasa itu dibawa ke pabrik, nanti dipanasin lagi mas, dilebur lagi. Jadi kaca kalau panas banget itu kan nanti cair lagi. Itu jadi cair lagi, habis itu didinginkan secara mendadak dengan udara bertekanan tinggi, katanya seperti itu kalau saya baca di forum online Kaskus. Nah itu keunggulannya memang kacanya lebih kuat. Jadi kalau dengan kaca ketebalan yang sama itu dia nggak lengkung lah, tapi tetap lengkung meskipun dibandingkan dengan kaca biasa dia lebih tahan. Tapi cuma tetap bisa pecah. Dia tidak pecah mas. Dia kalau kaca pecahan kan jadi beling. Beling. Kalau dia itu jadi kayak rambut, kayak lamat-lamat. Nah dia itu malah katanya meledos mas, meledak. Jadi pecahnya dari kayak kristal gitu mas ya, yang masnya bilang tadi kayak temper kristal. Yang satu laminasi tadi kan. Nah itu kaca temper itu kelemahannya di mas, di pinggiran. Jadi kalau dijuotosi gitu tuh mas, dia enggak apa-apa, doang. Tapi kalau di pinggir, di palu pinggirnya jadi pasir, langsung jadi pasir. Nah kaca temper itu yang biasanya dipakai di pintu-pintu ATM, pintu-pintu bank, mobil biasanya pakai. Jadi kalau teman-teman mau pakai kaca temper apa ngambil kaca di bank mas? Nah pas banknya itu pintunya itu besar loh. Kemarin teman saya coba bikin pakai kaca ATM bekas. Bisa mas? Ya hampir nggak bisa dipotong. Nggak bisa dipotong kali kan kaca temper itu. Jadi kalau teman-teman mau bikin tank ukuran berapa itu custom pesen dari tukang pabriknya kaca langsung. Mau dibikin kaca tok atau dibikin akuarium sekalian bisa langsung pesen kaca temper. Tapi memang nggak bisa dipotong-potong. Kalaupun bisa itu mungkin teknologinya udah teknologi yang sangar, pakai laser atau pakai lasernya Tony Stark. Waduh. Kayak sunat weh mas aku laser mas. Nah itu tadi tentang material-material. Harganya pun mas kaca. Kalau untuk harganya tetap lebih mahal mas. Kaca aku beli kemarin kaca untuk megatank itu, kalau kaca biasa itu semeternya itu untuk 12 mili itu kurang lebih 300 ribuan, 350 itu aku kemarin beli semeternya itu harganya 700 mas. Wah, itu dari Solo udah diantar Pak sopir sampai rumah. 700 mas. Mantap. Murah ya mas, berarti teman mas? Ya termasuk murah mas. Murah. Daripada meledos pikir saya. Nah permasalahan tank mas, pada umumnya itu biasanya teman-teman itu mengeluh adanya kerak mas. Kerak? Iya, kerak.
judul bocor ya. Asu. Anjing. Kentot, guys. Boleh aja nih guys. Boleh aja guys. Kembali ke topik ya Mas ya. Tadi dari langsung. Saya tak ngerti angin laut sih. Baru terlalu barbar ini. iki live lho. Iki ora live maksudnya. Ora tanpa itu kebanyakan makan sayur lebih ya aromatika. Aromatika pelut lagi ya. Apa? Wah, lebih ya. Nama-nama spesies. Jenenge itu aromatika. Ludwigia, Rotala, Rotten Green. apalagi kerak ya, kerak sakti Mas. Kerak sakti. Apa? Biasanya kan teman-teman mengeluh untuk keraknya itu sebenarnya apa toh Mas? Kerak gitu. Kerak ki apa? Zat kapur, mineral itu juga bisa. Kaporit juga bisa. Bisa. Kaporit di aquascape gimana ya orang langsung. Lah karena kan kebanyakan kan terlalu barbar Mas. Pakainya air pump Mas. Air pump itu tetap meskipun zat kaporit yang udah enggak jadi enggak beracun bagi ikan, mungkin kan ada diolah diendapkan, kadang di aerasi ya. Tetap kan zatnya kan udah tercerai berat tetap jadi jadi molekul nempel ke kaca jadinya kerak sih Mas. Kalau di sini sih biasanya ada obatnya Mas. Di ASN Aquarium Gallery ada obatnya, murah Mas. Tapi kalau teman-teman pengen lebih murah lagi ya pakai silet Mas. Di silet itu satu. Tapi menurutku ya lebih bening pakai obatnya aja langsung. Obatnya apa Mas? Obatnya itu namanya apa? Glass cleaner. Aku udah pakai nggak manjur Mas. Aku manjur Mas ini Mas. Mungkin keraknya tebalnya 2 cm. Kerak. Kerak telur. Kerak megatank gitu. Terlalu banyune nggonmu. Oh iya, zat kapure juga. Iya. Itu juga pengaruh ya Mas. Itu pengaruh juga. Jadi parameter kesadaran air ya, kekerasan air itu juga pengaruh. Soalnya kan air yang hard itu kan kandungan magnesium sama kalsiumnya tinggi ya Mas ya. Iya Mas. Kayak ini ya. Kayak gini nih kerak ini Mas. Nah ini masih tipis Mas. Kalau tempatku udah jadi putih itu kacanya. Wah malah bisa dijual itu kapurnya. Jadi solusinya mungkin pakai air RO. RO bisa, air hujan juga bisa. Tapi air isi ulang. Tapi ya beda-beda merek sih. Kalau air isi ulang, air kemasan itu. Oh iya, maksudnya menjawab pertanyaan toh. Menjawab komen. Anu nih Mas. Aku tak buat syuting kok. HPmu? HPku ndi? Kuota nih Mas. Ini kok. Ya Allah. Dulu ya guys. Baru tangkur malah mumet bayar ya Mas. Kita kuota langsung mengiritan saudara-saudara, jadi jangan sampai ya owner ASN-nya lagi pacak klik utangkur, jadi dengan nanti terbelit hutang sampai nggak kuat beli kuota, ini jangan sampai gantung diri. Yo neng kantor. Ini buka Oh, bisa. Itu pun di. Ya minta. Jangan nyali ono kuotane, Pra. Walah. Stok. Walaupun karyawan stok. Ya, gua skip. Salah nih Kak, komen-komenan. Komen-komenannya apa ini? Terbaru. Kita baca komennya aja, jangan nonton video ini. Blackout aja lur, salam skipper, mampir balik ya. Oh, aku escape ini kan kena alga Mas. Kena alga dulu. Coklat. Oh, alga coklat. Bukan alga. Alga coklat ini paling cepat pakai apa Mas? Alga coklat itu bisa pakai fauna Mas.
pakai alligator bisa, moli paling bisa, ampuh, oto juga bisa. Udang pun bisa. Udang tadi kan udah tak sebutin bisa mas. Pakai alga killer juga bisa. Blackout emang pengaruh mas. Bisa. Karena kan nggak ada cahaya masuk tuh mas. Tapi juga pengaruhnya kalau terlalu lama nggak cuma brown alganya yang mati mas, tapi juga tanamannya juga mati kayak gitu. Karena kan nggak dapat nggak ada cahaya masuk tuh mas, nggak ada proses fotosintesis jadinya. Tapi kan brown alga itu kan karena kandungan silikat di dalam air masih tinggi tuh. Betul. Jadi selama nanti di blackout, selama silikatnya masih blackout water change. Blackout tetap water change mas. Jadi kalau nggak di blackout, meskipun di blackout nggak habis itu nggak di water change, amoniak yang jadi nyala lagi tetap berarti ya sama aja. Dan walaupun di blackout mas, nggak water change tetap ada brown alga. Kalau pakai silika ya mas ya. Dan air belum mature. Silikat mas. Silikat itu ya senyawa silika. Memang kalau pakai pasir silika lebih cepat, lebih banyak. Cuma saya pakainya pasir Malang sama lemah kebon mas, tanah kebon. Itu ya tetap ada senyawa silikat. Tetap ada. Apalagi pakai pasir. Kalau soil sih nggak terlalu separah itu mungkin. Ya, soil mahal loh mas. Tapi mahal tanah kebun saya mas. Mahal ya? Berapa meternya berapa itu? Itu tanah kebunan atau tanah apa? Belinya per meter mas, nggak boleh per. 1 meternya berapa itu? Mahal pokoknya mas. Bisa buat jaminan bank loh mas. Soilmu bisa. Tanah kebunan. Tanah kebunan bisa itu di jaminan. Jangan tanah kuburan mas, nanti saya diluruk sama yang punya. Kamu. Apalagi ini pertanyaan kedua mas. Suwi kedawan bosku, durasinya 30 menit kurasa cukup. Ya. Sebenarnya itu kita ya memang pengen bikin yang pendek ya mas ya. Cuma karena ini keterbatasan waktu untuk ngedit. Enggak juga sih mas, curhatannya banyak sih mas. Apa itu? Banyak masalah-masalah yang diurai. Bang Leganon. Ya ini memang kakek bionnya mas. Ya enggak apa-apa lah wong ya berbagi mas. Nih, Bang mau tanya kalau ikan ramirezi blue electric bisa dicampur dengan ikan tiger enggak? Bisa. Sama-sama ini mas, rasa galak. Ramirezi yo pak. Ramirezi galak yo pak. Selo ya pak, hitungannya siklit dia selo loh pak. Tapi kan galak, ikannya teritori. Pak, tiger maksudnya apa? Tiger shark? Lah kira jelas. Tiger ducks. Iya sih. Pertanyaannya saya bingung, mungkin tiger barb sih mas. Nah kalau tiger shark kan yo gimana? Galak mas, saya aja takut mas, kalau usah ramirezi tiger shark aja galak. Tapi menurut saya enggak mas, dihajar mas. Ya sama-sama berani sih. Kalau selisihnya nggak terlalu banyak sih mungkin 50-50 mungkin belum tentu mas. Kalau tiger barbnya lebih kecil daripada ramirezi tetap menang ramirezi mas. Ukuran tuh menentukan segalanya mas. Apa coba kita adu dulu? Koki karo tiger barb imbang ya mas. Nah satu lawan satu loh mas. Takut tiger barb. Tiger barb tuh berarti ketika kalau tiger barb 100 kokinya 1 mati habis. Contohnya ini. Kalau 1 lawan 1 imbang loh mas. Takut loh tiger barb. Sebenarnya tiger barb tuh beraninya ketika dia keroyokan mas. Rombongan kayak piranha. Kalau jenis-jenis tetra itu kalau memang seperti serpi itu memang agak agresif. Kalau dipelihara cuma sedikit. 1 atau 2 itu kadang dia suka nyempilin sirip-sirip ikannya. Ngicip-ngicipi. Tapi kalau tiger barb berarti malah kalau banyak dia keroyokan. Kalau sendiri dia enggak. Saya udah buktiin. Kita udah buktiin mas. Ikan koki korbannya 100 itu mati koki mas. Tapi kalau 3 banding koki 1 masih imbang. Maksudnya nggak ada kendala sampai luka-luka dan sebagainya. Dia malah menghindar. Habis diserang dimakan kokinya. Enggak dimakan. Dimakan kalau 100 mas. Dimakan ya, dimakan kecil-kecil kan. Kalau koki kan kepalanya empuk tuh mas. Sampai habis mas kepalanya mas. Matanya pun sampai dicokili. Biasanya mata dulu sih. Mata yang diajar. Kan mungkin enak atau gimana? Tiger barb harganya berapa tuh? Tergantung kios mas. Kalau tempat kita murah. Tapi kan mahal ramirezi tuh mas. Relatif tuh. Mahal ini. Ya tergantung saka kulake mas. Kulake lu yang murah
Ya tapi rata-rata kan yo. Ya. Eman-eman kalau saya Ramirez dicampur Tiger Bug. Lebih mahal Ramirez ini. Campurnya ikan-ikan yang lincah kayak danio, kayak rasbura. Rasbura apa lincah? Lincah mas. Berapa kali mencutat dari tank. Kontius pun itu ya aman atau bermutu ini. Bang, gimana cara efektif melarutkan CO2? Tanda tanaman cukup CO2 gimana ciri-cirinya ya? Dari speknya dulu. Dari Mas Ilham Arts. Nah, jawab Mas. Aku dari Mas Anjana barbaran los ngene iki. Enggak mudeng iki. Kalau pengen kayak gitu Mas, biar CO2-nya larut, mungkin kalau misalnya menggunakan tabung CO2 kita pakainya diffuser yang bagus Mas. Contohnya pakai kayak SAS, pakai ini Mas. SAS juga halus sih Mas. Produknya Mas. Oh ya, produknya Mas Surya itu juga hitungannya halus diffusernya. Terus pakai yang udah terjamin itu pakai Intense Basoka. Itu benar-benar halus Mas. Tapi kalau juga reaktor. Kalau pengen lebih bagus lagi pakai inline sih Mas, kayak gitu. Itu inline lebih sama reaktor jos mana? Bagus reaktor. Sama aja. Inline sama reaktor kan fungsinya sama Mas. Cuma barangnya yang beda. Inline lebih kan beda. Kan dikocok-kocok dulu. Kalau inline kan dia kan langsung diffuser kan di tapi kan dia harus. Reaktor kan sama aja Mas. Kan di kopiok. Iya sama aja. Muter cuman di inline itu juga ada yang muter kayak gitu Mas. Sebenarnya produk-produk ada yang kayak gitu. Tapi reaktor katanya bisa sampai nggak kelihatan mobilnya. Bisa juga. Ada inline pun juga kayak gitu Mas, sama aja fungsinya sama. Inline tapi tetap ada. Gini Mas, walaupun pakai reaktor ya dikocok-kocok dan sebagainya, tapi keluarnya saat outputnya kan sama Mas. Tapi kan dia jadi hancurkan bubble-nya. Lah bubble-nya hancur berarti kalau keluar dari air langsung nguap dong dia Mas. Ayo. Enggak ya terlalu. Ya enggak kan terlarut dia. Tetap inline lah Mas, sama aja Mas menurutku Mas. Ya dapat inline sama diffuser kan hampir sama juga sih. Kan kalau misalkan diffuser dia ditaruh di outputnya filter kan sama aja kesembur. Inline kan juga tujuannya sama, dia di output selangnya kanister dia didorong. Contoh kan Mas, contoh CO2 bener-bener terlarut dengan tahu apa? Coca-Cola, Sprite kan nggak ada udaranya di dalam air. Oh iya, nah, itu terlarut. Tapi kan Mas. Tutup Mas, ditutup. Kalau dibuka kan nguap dia. Lama-lama kan, lama-lama kan ketika lama-lama dibuka nih Coca-Cola nih, pasti udah nggak bisa berbusa lagi. Nguap kan dia kan. Iya nggak, analoginya kayak gitu. Dan ini kan tank nggak ditutup Mas. Itu terlarut pun. Ayo. Faktornya macam-macam loh. Maksudnya cara ini tadi kan bahasanya cara melarutkan sing paling. Nah, Mas Surya kan tadi ngomong di kopiok-kopiok pakai apa reaktor sehingga keluar ada bubble-nya benar-benar terlarut keluarnya air toh. Memang gitu Mas, aku belum pernah pakai reaktor. Tapi gini lah analoginya, namanya gas ya Mas ya. Walaupun nggak terlihat mata kan tetap dia molekul kan Mas, kecil kan Mas. Tapi kan iya nggak Mas, kalau udah jadi mungkin jadi air loh Mas. Terlarut dari air, yakin? Iya toh. Perubahan dari gas ke air. Bisa juga, enggak tahu itu istilahnya. Tapi gini analoginya, Coca-Cola nih terlalu dalam air ya, karbon dioksidanya ketika dibuka ya lama-lama tuh dia udah nggak ini lagi Mas, nggak keluar soda lagi, udah nggak bersoda lagi, udah nggak nyes ketika kayak baru dibuka kan, analoginya kayak gitu kan. Tapi ketika dia ditutup pasti kan dia di sini nggak menguap, nggak gampang menguap menurutku loh Mas. Iya, tapi cara melarutkan yang paling bagus tetap. Kalau kontennya melarutkan paling bagus, larut nih ya Mas ya, larut mungkin reaktor sih. Tapi untuk ke efek ketanamannya kan tujuannya kan dia melarutkan, maksudnya Mas ini kan dia pengen melarutkan yang bagus agar tanamannya bagus kan. Konteksnya kan kayak gitu kan Mas. Iya enggak? Cuman larut toh nggak bagus buat tanaman, buat apa kalau dia nguap? Ya bagus toh kalau tanaman air terlarut tuh. Kan dianya nyerapnya lewat nganu. Lewat daun dan itu juga faktornya macam-macam. Dari suhu sangat mempengaruhi. Suhu semakin panas dia lebih cepat menguap CO2-nya. Ayo. Ini cara melarutkan loh, bukan cara biar CO2 biar cepat terlepas loh. Cara melarutkan. Iya betul. Melarutkan itu kan sama aja kita kan cari konsentrasi larutnya CO2 di dalam air. Kemana? Kemana? Kontennya, konteksnya kan Mas kan tanya, tuh di intinya ya Mas ngomong ke CO2 biar gampang taruh tuh pakai apa? Kayak gitu kok. Tapi kan belum
intinya dia tuh kan untuk supaya terlarut lebih bagus untuk ketanaman kan Mas? Iya nggak? Kalau untuk tanaman bisa lagi. Pertama, bagaimana cara melarutkan CO2 yang ya mungkin ya kayak reaktor. Kalau kita nggak berani ngomong dan berargumen lebih bagus warnanya kalau reaktor itu bisa. Tapi kalau untuk terlarutnya memang lebih reaktor sama inline Mas. Ya, lebih rata dan lebih terlarut sih menurutku loh Mas. Tapi kalau untuk mengukur CO2-nya udah pas, udah terlarut belum, itu menggunakan CO2 indikator. Yang kayak gelas kaca itu Mas, kita kasih cairan kalau benar-benar hijau itu benar-benar. Tapi sono tuh Mas. Oh iya sih, benar-benar. Sono tuh Mas. Benar-benar ini Mas terlarut. Benar-benar terlarut kayak gitu sih Mas. Pakai CO2 indikator. Kalau pengen bagus pakai inline atau reaktor itu sih Mas. Tapi ya kalau menggunakan reaktor atau inline Mas, itu kan nyambungnya kan ke kanister. Berarti nanti ribetnya kamu beli kanister lagi dan kanisternya itu flow-nya agak lambat karena ngurangin arus juga. Gitu sih. Ya lebih efisiennya sih mungkin diffuser. Bisa ditaruh di outputnya. Weh, bakal diffuser kok. Ya enggak juga, itu pun diffuser pun bubble-nya beda-beda. Indikator tadi CO2 tapi harus diganti cairannya. Harus. Berapa abad sekali? Wah, kurang tahu tuh. Enggak kurang tahu sih Mas. Aku ada batas waktu sendiri. Kalau aku sendiri paling yo 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Kalau aku sendiri loh Mas. Kalau untuk ketentuan di produknya aku belum pernah baca. Wes 2 bulan sekali udah tak ganti. Kalau ketentuan produknya mungkin setiap hari biar cepat laku, cepat beli lagi mungkin. Ya, mungkin lebih bagus sih. Lebih bagus untuk produsen. Tanaman kurang CO2 sama CO2-nya tercukupi Mas. Ya, itu tadi yang ditanyakan. Kalau lihat dari apa? Kalau CO2 tercukupi atau kurang kan pakai CO indikator kan bisa Mas. Kalau CO2-nya tercukupi. Dari tanamannya kelihatan dong Mas. Ketika kekurangan CO2 kan pertama yang jelas nggak perling Mas. Kurang perling. Perling tuh ketika ini Mas, jangan sampai kita melihatnya ketika ganti air, karena ada namanya perling tipuan itu. Air trap tipuan. Kita lihatnya ketika udah nggak pas dalam waktu dekat ganti air ya Mas ya. Mungkin ganti air hari Minggu, kita ngecek di hari Kamis, Jumat itu tanaman masih bisa perling apa enggak kayak gitu. Itu pun juga faktor dari lampu. Belum tentu Mas. Walaupun lampu juga pengaruh sih Mas. Mungkin godongnya gripes atau apa yang kurang. Bisa. Itu juga pengaruh juga. Tubuhnya daunnya kecil atau gimana. Bisa dari pupuk cair bisa Mas. Faktornya banyak itu. Kalau pengen lihat cepet gampangnya di ini, nanamnya stem Mas. stem plant. Nah, itu lebih enak kelihatan. Walaupun aku pernah pakai Mas itu. Dia nggak pakai CO2 tapi pakai soil, pakai pupuk dasar, lampu terpenuhi, menggunakan kanister dan lain-lain, tapi nggak pakai CO2. Emang pertumbuhannya lebih lambat dan daunnya lebih nggak gede-gede, nggak gemuk-gemuk, kecil kayak gitu. Warnanya pun nggak seminor kalau pakai CO2. Kalau warna sih bisa mainnya ke pupuk cair sih Mas. Mungkin daunnya nggak terlalu kecil. Kalau untuk dilihat dari anubias sih, ya emang anubias lama Mas. Tapi kalau nggak pakai CO2 itu lebih lama lagi. Kayak gitu, ngeliatnya kayak gitu. Berarti relatif lebih kurus. Ya relatif lebih kurus, lebih kecil tanaman itu Mas. Benar. Soalnya kan ya zat membangun itu kan salah satu atomnya kan karbon. Iya, betul. Nggak apa namanya, nggak bisa gemuk-gemuk, seger-seger kayak gitu Mas. Kalau nggak pakai CO2, walaupun kebutuhan kayak substratnya udah bagus, lampu udah bagus, itu juga nggak bisa karena kan mereka berkesinambungan Mas. Saling melengkapi. Kita tolak ukurnya pun nggak sembarangan udah pakai CO2 kok masih kurus dan sebagainya. Apa kekurangan CO2 itu belum bisa dikatakan belum bisa dikatakan kekurangan CO2. Bisa aja mungkin di nutrisinya kurang atau lampunya kurang, karena itu kita harus faktornya banyak Mas. Mereka berkesinambungan dari lampu, nutrisi, air dan sebagainya kayak gitu. Kalau kelebihan CO2 sih gampang ngeliatnya Mas. Kalau kelebihan CO2 di tanaman sih nggak masalah ya Mas ya. Tapi lebih ke faunanya lebih, dia kalau ke atas ngap-ngapan kayak gitu. Tak kira gelegean kayak habis minum Sprite Mas. Kayak tadi itu buat gitu. Itu juga kelebihan karbon dioksida. Amonia Mas. Amonia keluar semua berupa angin Mas. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi nggak Mas? Iya. Jadi saya menyimpulkan ini Mas. Ya, simpulkan dulu. Kesimpulan yang unik tadi tentang CO2 terlarut.
dilihat dari spread, Mas. Spread itu kalau istilahnya hawa lebih panas, dia semakin keras. Cepet kalau dibuka ya, cepet nggak seger, ya kan? Sodanya udah hilang. Minumnya kayak minum sirup aja. Terus kalau diocak-ocak, cepet nggak segernya, betul nggak? Ya seperti itu juga CO2 terlarut. Kenapa kita meminimalkan surface agitation, permukaan yang terlalu bergerak di aquascape ya? Mungkin salah satunya itu juga dengan analogi spread seperti itu kan. Kenapa nggak pakai gerujak dari filter atas atau filter air mancur ya, air mancur dari filter atas, gemericiknya air, kemudian pakai aerator. Kenapa nggak disarankan di CO2 aquascape yang ada injeksi CO2-nya, karena ya itu tadi analogi spread, nggak seger lagi seperti itu. Nggak seger lagi. Iya sih, Mas. Tapi nyatanya nyegerin itu. Pembahasan tentang fauna aquascape kapan lagi Mas? Wah, belum ada waktunya, Bro. Ini kejar target akhir tahun. Oh, mau nanya dari Mas Java Zufar. Kalau buat palut katanya lebar 3 meter. Panjangnya mungkin ini maksudnya. Tingginya 1,2 meter. Loh, palut apa? Monster ya? Tingginya 1,2 meter. Lek gue barbar ya. Tinggi kocokane lho, Lek. Aku tinggi kocok palut loh. Kaca yang belakang apa kaca yang depan? Belakang ya. Kacanya 12 mili aman tidak ya? Tergantung kaca yang depan itu biasanya kan soalnya ini hukum fluida. Jadi tekanan air ya. Tinggi air itu berapa kalau pakai 12 mili 3 meter 20 cm berani ya? Berani kalau 3 meter tinggi kaca depannya yang buat nampung air itu 20 cm, kacanya panjangnya 3 meter 12 mili berani. Tapi ya masih berapa kurang jelas pertanyaan. Mas, untuk pemberian pucir sebaiknya berapa kali sehari? Soalnya kalau ngikutin di cara pemakaian pucir setiap hari, apakah benar sama ketinggian lampu dari akuarium berapa sentimeter Mas yang pasnya? Ini 2 pertanyaan Mas. Yang pertama dari Mas Alfi Barah, pemberian pucir sebaiknya berapa kali sehari? Ini biar dijawab sama ahlinya ahli. Oh, kemarin udah dijawab? Intinya dijawab Mas. Apa-apa? Pemberian pucir berapa hari sekali Mas? Kalau pemberian pucir yang paling bagus itu setiap habis water change ataupun kuras. Nah, water change-nya itu tergantung berapa? Ya, tergantung ukuran akuariumnya sih. Karena kan beda-beda dari akuarium. Ya, standarnya sih 1 minggu 2 kali. 1 minggu 2 kali, berarti ya pemberian pucir? Ya, 1 minggu 2 kali. Soalnya kalau ngikutin cara pemakaian pucir setiap hari, terus enggak water change kan bom alga nantinya, kelebihan nutrisi di dalam air nggak terserap sama tanaman. Tapi yang berdasarkan pengalamanku ya, aku beli pucir nggak ada yang menyarankan pakai tiap hari gitu, nggak ada. Itu pucirnya perlu dipertanyakan gitu. Yang bikin itu pengen cepat naik haji, pengen cepat kaya itu. Tolong coba jenengan main-main ke ASN Aquarium Gallery, carilah pupuk-pupuk yang lain. Jangan pakai pupuk itu tiap hari. Masa suruh tiap hari pakai? Bom alga. Itu mau nembuin alga bukan nembuin tanaman. Kemudian ketinggian lampu dari akuarium berapa sentimeter Mas yang pasnya? Berapa? Itu untuk akuarium ukuran berapa dulu? Idealnya berapa dulu itu? Juga tergantung juga. Ya, tingginya itu sangat mempengaruhi. Kurang jelas. Kalau misalkan panjang 60, lebar 30, tingginya 80, kan sama aja. Walaupun pendek, percuma. Walaupun mepet sama air, percuma ya? Ya percuma, harus lensa. Kalau dalam gitu pakainya biasanya apa? Lensa? Ya lensa pakainya. Itu lensa pun ada jarak batas dari permukaan airnya. Itu kalau nggak salah itu jaraknya antara 25 sampai 30 lah. Itu harus pakai lensa yang 60 derajat atau berapa itu ya? Oh ada kan ada derajatnya. Beda-beda, ada yang 90 derajat. Cahaya yang aslinya nyebarnya gini, difokuskan gini ya.
tergantung kedalaman dari akuariumnya. Itu pun kalau misalkan tingginya 35, itu apa, lampunya dari permukaan jaraknya misalkan 10 cm, itu percuma. Kenapa? Dia cahayanya nggak fokus dia, jadi nggak terpecah. Jadi kayak ibarat kayak sampean center, dia kan fokus, atau laser, dia fokus satu titik kok. Kalau dia agak lebih tinggi kan, dia kan mecah, dia agak lebar, semakin tinggi kan semakin lebar. Jadi dia bisa rata kalau di tingginya itu. Tapi kalau terlalu fokus jadinya apa? Ya kurang untuk pertumbuhan tanaman kan, dia gimana ya? Jelasannya? Gimana jelasannya ya? Saya keceret aku lagi. Mungkin apa ya, campuran apa? Maksudnya sing kena kedua. Lampu nak kendian tapi di lensa. Kan cahayanya kan dia fokus tapi rasanya nyebar. Gini Mas, aku keceret ora ya? Ora. Tergantung Mas. Kalau misalnya pakai lensa lampunya merah semua kan nggak masalah. Karena kan di aquascape itu kan kalau lampu merah kan bagus tuh, kita bahas sebelumnya, karena parnya lebih tinggi daripada yang lainnya. Kalau pakai lensa itu kan nggak nyebar kalau terlalu dekat. Nah, kenapa kok kalau misalnya terlalu dekat nggak nyebar, jelek karena apa? Karena kan di aquascape kan lampunya warna-warni Mas. Ada yang parnya tinggi, ada yang parnya rendah, ada yang nggak ada parnya. Contohnya warna putih itu kan nggak ada parnya. Ada. Iya, parnya rendah kan, dikit kan. Hijau yang nggak ada parnya, hijau nggak ada parnya. Putih itu parnya kan rendah daripada warna merah, biru, kuning, parnya rendah. Tapi kenapa digunain? Karena kan untuk visualnya. Ya. Nah, masalahnya terutama kalau misalnya itu kan warna-warni nih, nggak nyebar, jadinya kan yang misalnya tanamannya kenanya yang di warna putih, par rendah, atau par hijau, yang hijau warna hijau itu nggak ada parnya, itu kan nggak fungsi, malah yang hidup yang terlalu yang kena merahnya aja, sorotan lampu merahnya. Jadi kayak tapi kalau kita lampunya pakai lensa, lampunya tinggi itu kan nyebar warnanya, jadinya kan putih, merah, hijau kan jadi satu, kecampur. Masalahnya kan kayak gitu. Selain itu, secara visual kalau terlalu dekat itu tadi nggak enak. Kayak pasar malam. Iya, betul. Nggak nge-mix warnanya kayak gitu. Dan kalau misalnya kalau misalnya nggak nyebar, hanya fokus satu warna, karena pakai lensa terlalu dekat, itu nanti jadinya yang kena tanaman yang kena lampu hijau doang itu kan nggak subur, yang merah doang nanti jadinya kesubur. Nggak tercampur ya. Nggak tercampur. Nggak kayak gitu sih. Parnya aja kepisah-pisah sama aja. Parnya kepisah-pisah kayak gitu. Jadi, oke, mungkin itu dulu kita jawab 4 pertanyaan yang udah double. Selain itu juga Mas keceret. Andana sudah Keceret. Sudah ini udah berak putih. Itu penyakit di ikan diskus, berak putih. Berak putih nanti di. Oke, mungkin itu dulu untuk kesempatan Ormas obrolan masalah aquascape episode 4 ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan selalu nyalakan tombol loncengnya supaya berlangganan agar tahu updatean kita untuk konten-konten terbarunya. Dan gitu satu lagi, jangan sungkan untuk komentar. Mau membuli kita nggak masalah, atau mau tanya-tanya tentang seputar aquascape, kita ulas, oke? Atau tambah masalah juga boleh. Oke, terima kasih teman-teman semua. Selamat malam, salam telus kebas dari Aquascape Salatiga. Bye. Semi keceret aku kita ini. Ngomong YouTube masa ngentat tadi.